Shalom, puji Tuhan. Kembali bersama dengan Elke Wijanarko. Hari ini saudara, kita masih tetap berbicara tentang pelita, yaitu dari subtema Be Ready for His Coming. Yang kedua adalah Take Your Lamp and Extra Oil. Saudaraku yang kekasih, sesi yang lalu kita sudah berbicara tentang pelita. Masih hari ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan buka langsung di dalam Matius 6 ayat 22. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata kita adalah pelita daripada tubuh kita. Bila mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Ya. Dan itu merupakan pelitanya Tuhan yang bisa menerangi. Karena itu saudara, penting sekali bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita memandang dalam segala sesuatu. Apakah kita memandangnya dengan mata yang gelap? Dan bila mata kita gelap, tentunya semuanya akan menjadi gelap. Dan bila mata kita terang, maka kita memandang semuanya dengan terang. Kita akan buka di dalam Lukas, saudara. Lukas 8 ayat yang ke-16 hingga ke-18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pelita, bahwa memang tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu kemudian menutupinya atau menaruhnya di bawah tempat tidur. Ya. Setiap orang yang menyalakan pelita, dia harus menaruhnya di tempat yang tinggi, yaitu di atas kaki Dian. Supaya apa? Ketika orang itu masuk ke dalam rumahnya, tentu rumah itu menjadi terang. Seperti yang tadi, mata adalah pelita tubuh. Ya. Dan ketika mata kita baik, mata kita bagus, mata kita terang, maka teranglah seluruh tubuhnya. Demikian juga ketika pelita itu terang dinyalakan di suatu rumah, maka teranglah semua rumah itu. Isi rumah itu pun semuanya akan kelihatan. Dan Tuhan berkata bahwa tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Bila pelita itu sudah dinyalakan, saudara, pelita itu akan memberikan suatu cahaya terang, dan tidak ada barang atau apapun yang bisa disembunyikan bila pelita itu nyala. Keadaan waktu sesi yang lalu saya membahas tentang bagaimana Daud menyerahkan dirinya, mengizinkan Tuhan untuk menyelidiki hatinya, karena dia tahu rohnya dia adalah pelita Tuhan yang Tuhan akan menyelidiki. Sama seperti pelita ini ketika dia dinyalakan, ditaruh di tempat yang tinggi, di atas kaki Dian. Gunanya adalah untuk menerangi, supaya yang tersembunyi itu akan nampak. Supaya yang di bawah yang tidak kelihatan itu akan nampak. Saudaraku yang kekasih, ketika pelita Tuhan itu nyala, yaitu di dalam roh kita, itu menyala, maka di dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi hal-hal yang harus disembunyikan. Tidak ada lagi hal-hal yang harus dirahasiakan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Daud berkata, kemana Tuhan aku harus lari menjauhi roh-Mu? Tidak bisa lagi lari menjauhi pelita Tuhan yang menyala. Selalu kelihatan, yang jelek kelihatan, yang baik juga kelihatan, yang hitam kelihatan, yang putih juga tambah kelihatan terang. Dan Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan ditambah. Namun bila engkau tidak mempunyai,
Apapun yang kamu rasa, kamu pikir kamu mempunyainya, akan diambil daripadamu. Lalu apa hubungannya pelita dengan cara kita mendengar? Jadi kita menyampaikan bahwa di dalam Matius 6 berkata bahwa mata adalah pelita tubuh. Lalu kenapa Tuhan menyangkutkannya dengan telinga? Ya. Ketika Tuhan menyampaikan bahwa kalau ada orang yang menyalakan pelita, itu nggak mungkin disimpan di bawah tempayan atau tempat tidur, tapi untuk menerangi. Nah, Tuhan mau menyampaikan setiap orang yang sudah menyalakan pelita, itu adalah seorang yang memiliki hati yang mau mendengar. Dia membuka telinganya untuk mendengar firman Tuhan. Bila suatu saat firman Tuhan disampaikan, kemudian firman itu menyelidiki hati kita. Firman Tuhan itu membongkar kerahasiaan kita. Firman Tuhan itu membuka dosa-dosa kita. Firman Tuhan itu membuka aib kita. Kita harus mau mendengar. Untuk apa, saudara? Bila kita diterangi oleh pelitanya, supaya kita ini mau diarahkan, dididik, yang serong dikembalikan lagi yang lurus, yang jelek mungkin diubah lagi. Nah, ketika kita mau memberi hati kita untuk mendengar firman Tuhan, maka saat itulah pelita kita itu menyala. Jadi setiap orang yang menyalakan pelita, ia adalah orang yang memiliki hati yang mau diajar, dididik, mau mengalami proses, mau mengalami pembentukan di dalam kehidupannya, bahkan diarahkan, diluruskan. Kalau kita tidak mau memiliki seperti itu, yang kita pikir kita punya nih, apa itu, saudara? Yang kita pikir kita punya iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Namun kita tidak memiliki hati yang mau mendengar. Karena pelita kita tidak mau kita nyalakan, dan kita tidak mau mendengar, dan telinga kita asal saja mendengar firman Tuhan. Maka kita yang merasa bahwa aku punya iman kepada Tuhan, iman itu pun akan diambil daripada kita. Sehingga kita seakan-akan tidak ada arah. Seakan-akan ketika ada masalah, kita jadi gentar, kita jadi takut. Karena apa? Iman yang kita pikir ada, itu sudah tidak ada. Ketika kita mau menyalakan pelita kita, saat itulah kita mau dididik, mau diajar. Dan itu menumbuhkan iman kita lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Karena itu, saudara, mari nyalakan pelitamu. Bawa pelitamu. Dan jangan taruh itu di bawah gantang, ditaruh itu di bawah tempat tidur, atau disembunyikan. Tapi biarlah pelitamu itu taruh di atas kaki Dian yang tinggi, supaya semua orang tahu, semua orang bisa melihat terang daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau diselidiki, mungkin ada orang yang tahu tentang masa lalumu. Janganlah engkau gentar, janganlah engkau takut, janganlah engkau malu. Karena engkau sudah diterangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Biar semua orang tahu tentang masa lalumu. Tetapi yang terpenting adalah semua orang harus tahu tentang masa depanmu. Yaitu masa depanmu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan masa depanmu terang seperti terangnya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara. Take your lamp and extra oil. Bawa pelitamu dan minyak cadangan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati saudara. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saya berdoa setiap orang yang mendengar firman ini, semua akan menjadi terang pelitanya, semua akan menyalakan pelitanya. Bahkan semua orang yang mendengar firman ini juga membuka telinganya dan memperhatikan bagaimana cara mendengarnya, supaya firman Tuhan itu masuk dan tumbuh di dalam kehidupannya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, sampai berjumpa pada sesi-sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.